wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu rekan majelis guru. Oke, untuk hari ini Sabtu 28 Oktober 2023 kita akan melaksanakan yang namanya diseminasi ya untuk mengenai budaya positif. Saya Nalda Rismita SPDGR CGP Angkatan 9 Kabupaten Langit di SMP Negeri 30 Merangin. Yang pertama kita harus memahami dulu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini kan sekaligus kita memahami bagaimana cara kerja IKM atau untuk kurikulum merdeka. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Golding itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar anak ya mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan tinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dasar dari kurikulum merdeka kita sekarang, implementasi kurikulum merdeka kita sekarang adalah ini, yaitu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Di sini kita akan merubah paradigma kita atau pola pikir kita mengenai pendidikan itu sendiri. Oke, sekarang bersama ya, kita coba kepalkan tangan. Oke, silakan Bapak Ibu kepalkan tangannya. Oke, kepalkan tangannya. Oke, sekarang anggap apa yang ada di tangan kita itu adalah sesuatu yang berharga. Duit. Ya, bisa duit, terserah. Jadi kalau ada gitu, kayak uang kita berharga buat kita, maka itu akan kita genggam. Seperti itu contohnya ya. Kemudian kalau misalnya ada orang lain ya mencoba untuk membuka genggaman tangan kita secara paksa, mengambil apa yang ada di dalam genggaman kita secara paksa, contohnya saya buat tadi. Saya ambil, saya paksa, saya pegang, kemudian bisa juga dimarah-marahi, dibentak, dihardik, digelitik, ataupun dibujuk. Kira-kira apakah kepalan tangan itu akan Bapak Ibu buka? Kalau kita paksa ya, apakah akan dibuka? Tidak. Coba sekarang dengan kesadaran hati dibuka. Oke, sekarang itu yang membuka siapa? Kita sendiri. Nah, di sini ya kita. Jadi siapa yang memegang kontrol sebenarnya atas kepala tangan kita ini tadi? Diri kita sendiri. Nah, seperti itu juga yang nanti mengenai teori kontrol Dr. William Blazer. Kita akan luruskan di sini apa sebenarnya itu kontrol. Ya, apa sebenarnya itu kontrol dan di mana letaknya kontrol? Siapa yang bisa mengontrol diri kita dan apakah kita bisa mengontrol orang lain? Karena posisi tadi genggaman tangan tadi kita anggap berharga ya. Kita paksa buka tidak bisa. Tapi saat kita relakan, kita membuka sendiri. Yang memutuskan kita menggenggam tidak membuka adalah diri kita. Yang memutuskan untuk membuka juga adalah diri kita sendiri. Itu maksudnya dari teori kontrol. Nah, di sini kita harus meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dari kontrol. Yang pertama, ini terutama kontrol yang terdapat di sekolah ya, Bapak Ibu guru. Yang pertama, ilusi guru mengkontrol murid. Sama ini itu kan yang kita lakukan. Oh, murid itu harus pakaiannya rapi. Oh, murid itu harus kalau di kelas itu harus duduk dan diam dan mendengarkan kita, kan seperti itu. Itu anggapan kita. Apakah kita bisa mengontrol itu? Tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Tapi saat murid mematuhi kita, apakah kontrol itu berada di tangan kita? Tidak. Tapi kontrol itu tetap berada di tangan murid, di mana murid memberikan kita izin untuk mengontrol dirinya. Otomatis kontrol itu tetap berada di tangan murid, bukan di tangan kita. Ya, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini dimaksud adalah jenis bujukan. Ya, kita ngomong secara halus sama anak, tapi dalam segi membujuk. Apakah itu efektif? Mungkin akan efektif jika kita masih ada di posisi kita. Tapi saat anak ya tidak lagi bertemu dengan kita sebagai gurunya, maka itu tidak akan lagi efektif. Kenapa?
Karena anak ini menjadi tergantung dengan kita. Oh, saya cuma suka sama belajar sama si ibu itu. Saya suka cuma belajar sama si bapak itu. Kenapa? Karena saya merasanya nyaman. Oke, kenyamanan itu yang diberikan oleh guru tersebut ya dalam penguatan positif. Apakah itu buruk? Sebenarnya tidak. Itu juga baik, makanya dikatakan dengan penguatan positif. Tapi jangka panjangnya kalau itu dilakukan secara terus-menerus, akhirnya membuat ketergantungan anak tersebut terhadap kita. Yang otomatis, tapi nanti kalau kita yang nyuruh, misalnya kita nyuruh dia nih, itu berlaku. Banyak anak kita seperti itu ya. Ada kepada beberapa guru dia kalau suruh langsung jalan. Sedangkan ada beberapa guru yang nyuruh dia nggak mau. Otomatis berarti apa? Anak ini sudah terikat dengan guru yang satu ini gitu. Sementara guru yang lain tidak. Karena apa? Guru yang lain tidak menerapkan penguatan positif. Makanya di sini saya mengajak kita semua itu melakukan yang namanya budaya positif secara serentak, sehingga apa? Anak ini akan mengenal nilai-nilai itu secara universal. Jadi dia nggak cuma baik sama satu guru, tapi bisa baik untuk semua guru. Dia tidak akan hanya menurut pada satu guru, tapi bisa menurut untuk semua guru, seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya ini juga saya termasuk mengkoreksi diri sendiri juga, karena saya sering juga kadang membuat pernyataan yang membuat anak ini menjadi merasa bersalah. Ternyata itu tidak efektif. Dan itu yang harus kita ubah. Maksud bersalah seperti ini. Kita panggil anak itu, kemudian kita berikan nasihat. Tapi sebelum itu biasanya kita lakukan seperti ini. Kamu gak kasihan sama orang tuamu, seperti itu. Kamu melakukan seperti gak kasihan sama orang tuamu. Kamu melakukan seperti ini tidak kasihan kah sama bapak ibu guru. Nah itu berarti kita membuat anak tersebut merasa bersalah, baik itu kepada orang tuanya ataupun kepada kita guru. Gara-gara kamu berbuat seperti itu misalnya, ibu dimarahin oleh kepala sekolah, akhirnya kan anak itu merasa bersalah. Nah ini akan membuat anak ini tidak akan lagi berani untuk atau mau untuk mengeluarkan pendapatnya. Begitu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah di sini juga ya. Mungkin kita semua, termasuk saya juga sering kadang maksa anak. Ya, maksa anak. Duduk dah. Kalau udah duduk gini, itu memaksa. Nah, ilusi ini mungkin efektif saat itu. Tapi lama-kelamaan anaknya akan menaruh dendam. Dia merasa jengkel sama gurunya. Akhirnya apa? Ya, untung aja kalau kita nggak dibosin sama anaknya kan. Saya pernah ketemu waktu saya masih di luar, itu masih honor, itu anak ini ngetapel gurunya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak terima untuk dimarahin, tidak terima diperlakukan yang menurut dia itu keras, atau dihukum dengan cara yang menurut dia tidak terima, tidak menerima hatinya. Nah itu dia mau ketapel gurunya, udah siap dia ketapel tuh kena. Kalau kena bocor dulu kepala gurunya, karena naik motor dia pakai ketapel pakai batu, dan tentunya nggak kena dan guru tuh nggak tahu. Saya tahu karena anak tersebut yang bercerita. Dia cerita, itu nggak kena bu kata teman-temannya. Kalau kena pakai kalau posisinya bapak itu. Mungkin seperti itu. Kemudian berikutnya ya, bagaimana seseorang bisa berubah paradigma dari paradigma stimulus respon. Jadi apa yang kita lakukan itu kita dapatkan kan stimulus respon tuh. Kemudian kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini dia. Menurut ya R. Covery dalam bukunya yang berjudul Principles of Central Leadership pada tahun 1991. Jadi sebenarnya teorinya udah lama. Ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, berarti memperbaiki secara keseluruhan, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, ya, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini
kita berharap diri kita mulai ada berubah. Ya, berubah cara memandang siswa, berubah cara memandang perilaku siswa yang salah, berubah cara memandang siswa yang mungkin kita anggap itu menyimpang. Nah, itu yang kita ubah. Pada stimulus respon, contohnya ya, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi anggapan pada teori stimulus respon itu kebutuhan kita itu semuanya sama. Ya, kebutuhan kita itu semuanya sama. Misalnya contohnya saya butuh beli baju bagus. Berarti semua orang juga butuh beli baju bagus seperti itu. Apakah seperti itu? Kan tidak. Ya. Dalam teori kontrol ini realitas atau kebutuhan setiap kita itu berbeda. Contohnya saya butuh lipstik saya warna pink. Bu Susi belum tentu cocok dengan warna pink. Ya kan Bu? Contoh lagi. Contohnya saya butuh kalau ke sekolah itu karena harus bawa anak. Karena kalau dia ditinggal itu hati saya nggak tenang. Tapi belum tentu sama yang lain kan. Contohnya seperti Bu Ana. Bu Ana mungkin kalau misalnya dibawa anaknya ke sini ada lagi kendala yang akan dia hadapi. Jadi kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi pandangan kita terhadap sesuatu kalau menurut teori stimulus respon itu semuanya sama. Padahal ya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Sebagai contoh, sebagai contoh, kita mungkin melihat perilaku mungkin ada beberapa orang yang ada anak melakukan sesuatu, ya, ada anak melakukan sesuatu mungkin lompat pagar deh, ada anak akan lompat pagar. Sebagian orang, sebagian guru mungkin merasa itu sesuatu yang salah, akhirnya langsung marah. Tapi ada sebagian guru lain apa? Ketawa kan? Karena menganggap itu lucu. Berarti di sini pandangannya sudah berbeda gitu. Anak lompat di pagar kesangkut ternyata celananya. Kan kita ketawa. Sebagian orang langsung marah kan? Nah, karena sama karena itu melanggar. Nah, aspek seperti itu kan kita bisa lihat dari segi-segi yang berbeda. Yang satu melihat dari segi kesalahannya, yang satu melihat dari segi kelucuannya. Kenapa? Celananya sobek, sangkut paku kan gitu. Dia nggak lihat tuh kesalahan anak udah lompat pagar seperti itu. Kemudian berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu menurut stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu ada tujuannya. Mungkin dia, kalau kita tanya sama anak, kenapa kamu hari ini tidak pakai baju olahraga seperti itu? Seperti tadi yang saya tanyakan. Jawabannya adalah, Bu, celanaku sobek. Tapi menurut beberapa orang itu langsung salah. Kamu salah karena apa? Kamu gak pakai baju olahraga, aturannya pakai baju olahraga. Itu stimulus respon. Ini punya HP juga. Kita terima sama ibu deh. Ada Mahmud. Kamu tidak ya? Lagi ya Bapak Ibu. Oke. Berikutnya adalah pada stimulus respon. Di sini saya bisa mengontrol orang lain. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini termasuk juga mungkin ini untuk kita yang pemimpin juga ya, ada bahwa setiap kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri orang tersebut adalah orang tersebut. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Yang kita bisa lakukan hanya adalah memberikan masukan, ya masukan positif. Diterima atau tidak, itu tergantung sama orang yang kita berikan masukan atau berikan nasihat seperti itu. Karena kita nggak bisa memaksa. Kita tidak bisa memaksa. Karena kalau dipaksa, ada nggak dalam diri kita sebagai, misalnya kita kan jelas bawahan ya, misalnya Pak nih, kalau hari ini harus pakai baju ini, kita kan punya alasan kenapa kita tidak pakai baju tertentu, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita diharuskan seperti itu, peraturannya ketat, tidak ada kata tapi, tidak ada kata istilahnya tapi kami hari ini bajunya misalnya basah apa-apa seperti itu. Ada rasa dongkol kan? Nah, ada rasa tidak terima. Kalau misalnya nggak mau tahu ya gini, nggak ada rasa tidak terima. Nah, kalau itu kita lakukan juga sama anak, sama.
juga anak akan merasa tidak terima karena dia apa? Kita ya baik guru, anak sebagai siswa sama-sama manusia dan itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk melakukan penolakan kalau memang itu tidak sesuai dengan pikirannya. Jadi kalau menurut teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kan kita bujuk, yuk tolong ibu nyapu dulu bentar. Nggak ada yang gerak nih anak-anak nih, misalnya seperti itu. Kedua, yuk tolong ibu nyapu dulu bentar, nggak gerak juga. Yang terakhir, kok kamu nggak nyapu? Nah, kamu keluar aja, nggak usah. Seperti itu pemaksaan ini ya. Akhirnya ada di sini paksaan untuk anak. Jadi pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Sementara pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita kasih anak itu seperti keyakinan. Jadi aturan itu dibuat di awal, keyakinan itu kita sampaikan di awal, sehingga saat dia melanggar, kita kembalikan lagi dia pada keyakinan itu yang sudah kita sampaikan di awal. Kita katakan seperti ini. Di awal semester ibu sudah katakan, saat masuk kelas ibu, ya ibu maunya kita itu semua di kelas ini supaya nyaman kita belajar, kelas dalam kondisi bersih. Seperti itu. Jadi tolong kalau ada sampah silakan diambil. Nah, kalau misalnya kira-kira kalau kondisi kelasnya kotor, nah apa yang harus kamu lakukan? Nah seperti itu. Ya. Kemudian terakhir, kalau stimulus respon itu model berpikirnya itu menang atau kalah. Kalau kita gagal untuk membujuk, memaksa anak, maka kita adalah orang yang kalah. Seperti itu. Kalau kita berhasil membuat anak itu nurut, berarti kita adalah orang yang menang. Itu adalah menurut stimulus respon. Sementara menurut teori kontrol, model berpikirnya adalah win-win atau menang-menang. Gagal kita ya membujuk anak, membuat anak itu menurut, itu tetap kita menang. Karena apa? Kita sudah melakukan. Berhasil pun kita karena menang seperti itu. Berikutnya kita kembalikan pada makna disiplin. Nah, HP ibu dipakai nanti ya, nanti ke. Makna disiplin. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya, penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif yang selama ini kita lakukan? Apakah anak-anak disiplin dengan cara yang sekarang sudah kita lakukan? Jawabannya adalah sudah disiplin belum anak-anak? Sudah disiplin belum anak kita Bapak Ibu? Belum lah, tapi sedikit. Sudah Terlalu sedikit. salah lah, tapi sedikit. Oke. Nah di sini kita kembalikan lagi dulu mencari tahu apa itu sebenarnya makna dari disiplin. Nih, kebanyakan guru itu sangat tertarik dengan topik pembahasan kalau kita ngomong masalah disiplin, karena menganggap bahwa kalau anak-anak itu bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar seperti itu. Ya, anggapan kita sama? Termasuk saya juga gitu. Kalau anak itu gak disiplin, bagaimana caranya kita mengajarkan gitu? Maka kita harus membuat anak itu disiplin dulu, baru kita bisa mengajarkan seperti itu. Nah, ini dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau anak itu patuh berarti sudah disiplin. Kalau anaknya nggak patuh berarti tidak disiplin, kan seperti itu. Nah, tapi ya, menurut Ki Hajar Dewantara dan juga salah satu ahli dari Eropa, Ian Gozen, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin itu sendiri itu sebagai bentuk kontrol diri. Jadi kalau anak sudah disiplin, itu berarti dia sudah bisa mengontrol dirinya. Bukan lagi kita yang kontrol, tapi sudah kontrol itu di bawah anak sendiri, di tangan anak. Yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia. Nah, hal ini biasanya kita sebut sebagai disiplin positif. Ya.
Jadi anak itu sudah bisa, dia tahu jam kapan dia berangkat sekolah, dia tahu kapan jam dia harus makan, dia tahu kapan dia harus belajar. Tidak perlu lagi ada guru yang teriak-teriak, ayo masuk seperti itu. Atau ayo belajar, ngapain kamu di luar? Nggak ada lagi seperti itu. Karena di sini kalau anak sudah punya tertanam dalam dirinya atau disiplin positif, ya, dia akan tahu bahwa walaupun tidak ada guru masuk, mungkin gurunya berhalangan sakit, tidak ada dan segala macam, tapi dia tahu kalau kebutuhan dia untuk belajar itu dia sudah sadari. Jadi anak tersebut sudah sadari kebutuhan dia sendiri untuk belajar, sehingga dia akan melakukan belajar secara mandiri. Itu yang kita harapkan ada pada anak kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, gitu ya. Nah, disiplin positif di sini itu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, bukan orang yang kita inginkan, tapi mereka menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya ini kalau sekarang kita anak-anak kita belum ada nilai-nilai yang tertanam dalam diri mereka, maka kita tanamkan. Jadi tugas kita hanya menanamkan nilai-nilai yang nantinya nilai-nilai akan dipercaya oleh mereka dan akan menjadikan itu sebagai motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dari dalam diri. Nah, ini dia nilai-nilai atau kebajikan universal. Jadi kebajikan yang bisa kita lihat secara keseluruhan. Kalau menurut profil pelajar Pancasila, nah ini kan yang P5 penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya apa tujuan dari P5 itu? Tujuannya adalah P3 ini, profil pelajar Pancasila. Jadi kembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak.
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1.
Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam yang bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, ya itu tadi Bapak Ibu bagaimana apa itu segitiga restitusi dan bagaimana penerapannya. Ya, harapan kita setelah ini kita bersama kayak gini. Sebenarnya segitiga restitusi ini sendiri ini kalau dengan guru BK itu sudah sering dilaksanakan kalau sekolah-sekolah tersebut ada guru BK-nya. Tapi karena kita tidak punya, dan sekarang pada kurikulum Merdeka itu dianggap kita semua guru itu harus melakukan segitiga restitusi ini terhadap sebagai tindakan kita untuk perbaiki kesalahan siswa. Maka kita harus belajar bersama bagaimana cara penerapannya. Mungkin sedikit-sedikit kita mulai sedikit-sedikit ya. Untuk hari ini ya, sekian dulu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru dan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.